Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Maliana Rafifa, NIM 400 dari kelas Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Sistem Application and Processing atau biasa disingkat SAP. Selanjutnya, apa itu SAP? SAP adalah singkatan dari System Application and Processing yang jika di bahasa Indonesianya berarti aplikasi sistem dan pemrosesan. SAP merupakan suatu aplikasi yang bisa melakukan integrasi berbagai kebutuhan dan berbagai hubungan dalam operasional perusahaan dan juga bisnis. SAP dinilai menjadi alat yang sangat membantu, sebab berbagai hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan terintegrasi dalam satu software saja, sehingga pengaturannya juga akan lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan cara yang manual. Selanjutnya, mengenai berbagai hal tentang SAP. SAP sendiri telah dijelaskan di atas adalah sebuah aplikasi dalam bentuk software. SAP merupakan salah satu aplikasi ERP. ERP merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning, sedangkan ERP ASP adalah suatu sistem integrasi yang ditunjukkan untuk mendukung semua kegiatan yang berhubungan dengan operasional perusahaan. ERP bertugas untuk mengintegrasikan semua yang berhubungan dengan perusahaan dengan mudah dan cepat, sehingga bisa melakukan suatu kerjasama yang baik dan benar. Dengan kerjasama yang benar serta efektif, maka akan menghasilkan suatu hasil yang baik dan bisa memajukan perusahaan dengan cepat. Selanjutnya masih mengenai berbagai hal tentang SAP. Hal itulah yang membuat ERP menjadi salah satu alat yang sangat penting untuk perusahaan. Penggunaan ERP juga memudahkan pekerjaan sebuah perusahaan bisa dilakukan secara otomatis untuk melakukan suatu integrasi. Aplikasi ERP telah digunakan oleh banyak perusahaan, tak terkecuali untuk perusahaan di Indonesia. Banyak perusahaan dan bisnis telah berpindah menggunakan SAP. Selanjutnya ada penggunaan SAP secara umum. Di Indonesia sendiri, SAP digunakan pertama kali untuk perusahaan manufacturing yang telah dilakukan sekitar tahun 1990. SAP Indonesia pertama kali digunakan oleh perusahaan Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan Indofood. Dengan beberapa perusahaan besar yang telah menggunakan SAP, maka kini perusahaan-perusahaan kecil, menengah, dan perusahaan besar lainnya menjadi mengikuti jejak mereka menggunakan SAP. Masih penggunaan SAP secara umum. Saat ini banyak sekali perusahaan yang telah menggunakan SAP untuk berjalannya operasional perusahaan. Semakin ke sini, semua perusahaan menjadi semakin sadar dan pentingnya SAP dalam mengelola perusahaan, apalagi perusahaan yang sudah besar. Tentu saja permasalahan perusahaan akan semakin beragam. Kini SAP telah menjadi salah satu alat yang digunakan oleh perusahaan Indonesia, dari mulai perusahaan kecil hingga perusahaan besar. Yaitu keuntungan menggunakan SAP. Yang pertama yaitu real-time processing. Maksud dari real-time processing adalah proses bisa diakses langsung di mana saja setelah data diupdate. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa SAP itu terintegrasi. Jadi, jika ada perubahan di modul 1, maka modul lain yang memiliki informasi berkaitan pun akan ikut terupdate dan akan memperbaharui secara otomatis. Jadi, prosesnya langsung bisa dilihat saat itu juga di modul lain ataupun tempat lain. Keuntungan kedua menggunakan SAP yaitu transparansi data. Karena data terintegrasi, maka semua user bisa mendapatkan informasi yang paling update yang diinput oleh user lain. Transparansi data ini dalam satu sisi sangat menguntungkan, karena semua kegiatan dan semua input data bisa terlihat dan bisa diakses oleh siapapun. Sehingga, jika ada user yang ingin memanipulasi data, maka peluang keberhasilannya sangat kecil. Yaitu keuntungan menjadi ahli SAP. Yang pertama yaitu selalu dibutuhkan. Sebanyak apapun ahli SAP, mereka akan tetap dibutuhkan dan mendapatkan pekerjaan. Jadi jarang ada yang menganggur, apalagi kini sebagian besar perusahaan memerlukan konsultan SAP. Hal tersebut tentunya sangat menguntungkan para konsultan. Tidak semua orang bisa menggunakan aplikasi ERP karena itu sangatlah penting dan selalu dibutuhkan. Selanjutnya masih keuntungan menjadi ahli SAP. Yang kedua yaitu penghasilan yang cukup tinggi. Untuk menjadi ahlinya tidaklah mudah. Tidak semua orang bisa melakukannya, bukan hanya orang yang tahu, tetapi mereka merupakan orang yang bisa mengimplementasikannya. Oleh sebab itu, ahli SAP mendapatkan penghasilan yang cukup tinggi. Dari segi finansial, seorang ahli tidak akan kekurangan. Keuntungan yang ketiga yaitu memiliki kedudukan yang cukup tinggi.
Dalam satu perusahaan, seorang konsultan yang ahli memiliki kedudukan atau posisi yang cukup tinggi. Hal ini bukan tanpa alasan karena mengingat pentingnya dan sedikitnya orang yang mengetahui cara membuat modulnya. Ini ada SAP dalam lingkungan bisnis perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, SAP menjadi salah satu bagian dari berjalannya suatu perusahaan, sehingga menjadi sangat penting untuk dipakai. Dengan menggunakan modul yang terintegrasi, maka SAP bisa mencetak perusahaan untuk selalu bersinergi. Dan integrasi tersebutlah yang menjadi pengolahan data menjadi lebih mudah. Lalu, SAP memiliki fungsi yang sangat baik, yang mana saat ada perubahan suatu modul, maka modul yang lain pun juga bisa ikut menyesuaikan. Sehingga pekerjaan dalam cetak laporan yang benar pun akan lebih mudah, tanpa harus mengotak-atiknya sendiri dengan cara manual. Bahkan hal ini berisiko sangat besar, menimbulkan kesalahan dan sangat amat tidak efektif digunakan. Selanjutnya ada pentingnya SAP untuk perusahaan. SAP ini sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan integrasi dari berbagai modul agar bisa menjadi hal yang bersatu padu. Namun lebih dari itu, penggunaan SAP ini membuat banyak keuntungan, sehingga sangat penting untuk penggunaannya. Dalam penggunaannya, SAP Business One bisa memberikan real-time processing yang mana semua proses bisa dilakukan langsung di mana saja. Karena SAP ini terintegrasi, maka jika ada suatu perubahan dalam satu modul, maka modul yang lainnya pun akan ikut berubah secara otomatis. Dengan perubahan yang otomatis itulah, sehingga prosesnya bisa langsung dilihat pada waktu itu, tanpa harus menunggu beberapa waktu lagi untuk melihat hasilnya. Penggantian secara otomatis oleh SAP ini harus memenuhi syarat yang mana dalam penggunaan sumber datanya harus satu kesatuan, atau menggunakan sumber data yang sama. Jika tidak, maka akan percuma saja karena tidak akan berefek apapun. Dengan menggunakan SAP Gold Partner, maka bisa memberikan data yang transparan bagi para petugas yang masuk dan berkecimpung dalam hal tersebut. Sehingga saat terjadi suatu pengubahan data, semua user bisa mendeteksi dan bisa diakses dengan mudah. Selain itu, dengan transparansi seperti ini, jika sampai ada user yang melakukan kecurangan, maka bisa dilihat dengan langsung. Oleh karena itu, kecurangan-kecurangan seperti ini bisa teratasi. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.